Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz membicarakan bahwa hidayah itu harus dicari. Nah, kenapa orang-orang yang sudah benar-benar mencari, dia tahu seperti tadi Pak Ustadz katakan bukunya, semuanya gitu, sampai letak di hadis terdapat di mana gitu. Kan itu berarti dia sudah mencari Pak Ustadz. Tapi kenapa dia tidak mau masuk Islam? Apakah berarti dia sudah benar-benar ditakdirkan sama Allah atau dia yang memilih sendiri bahwa dia tidak mau masuk Islam? Padahal pengetahuannya semua sudah terbuka kan bagi dia. Kenapa Pak Ustaz? Ya, Ada guru. jadi misalnya Animeris Camel ya, dia katakan saya menulis dalam keadaan saya Katolik, saya mantan biarawati, saya keluar dari biara, kemudian saya mempelajari agama-agama dan hati saya terpana kepada Islam. Jangan katakan Islam itu jelek, jangan katakan orang Islam itu jelek, jangan apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Muhammad. Dia katakan kalian akan salah sama sekali 100% salah kalau menganggap orang Islam itu tidak baik. Ya, jauh antara orang Islam dengan orang Kristen dalam urusan sopan santun. Sampai bicara seperti itu. Ya, tapi kenapa dirinya tidak Islam? Karena dia mengatakan bahwa ya, menulis itu niatnya adalah hanya untuk pengetahuan, bukan untuk mengikuti. Hanya untuk pengetahuan. Dia belajar bukan untuk dicari hidayahnya. Ya, dia belajar untuk kenikmatan akalnya. Ya, untuk menikmati tulisan. Karena orang kalau baca itu kan merasa nikmat kan. Ya, baca dia menulis. Kalau hobinya itu. Dan justru banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara membaca bukunya Animeris Camel. Banyak sekali. Dan itu kawan-kawannya marah luar biasa. Karena pujiannya terhadap Nabi Muhammad, terhadap orang-orang Islam, terhadap ajaran Islam. Marah luar biasa. Dia katakan kalian jangan marah, saya menulis itu bukan untuk orang masuk Islam. Ya, saya menulis itu hanya untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah kenyataan ajaran Islam yang sering disalahpahami, sering diselewengkan, sering diperlihatkan potretnya dengan potret barbar, potret teroris dan seterusnya. Islam tidak seperti itu. Dia membela Islam tapi bukan untuk mengikutinya, bukan untuk dicari bukan untuk dicari hidayahnya, bukan, hanya untuk pengetahuan. Ya, layaknya para orientalis. Jadi para orientalis itu ya, baik dari Kristen maupun dari Yahudi mempelajari Islam. Ada misalnya perguruan tinggi Yahudi itu ada misalnya jurusan Sahih Bukhari, jurusan Sahih Muslim. Ya, mempelajari itu saja. Tapi untuk apa? Hanya untuk ilmu. Ya, hanya untuk ilmu. Namanya khidmah ilmiah. Dan ada ya yang menuntut atau mempelajari Islam untuk dicari kelemahannya. Ada yang hanya ya moderat. Pokoknya apa yang dikatakan Islam tentang dirinya, tentang Islam dia akan sampaikan. Ya. Ada yang untuk berkhidmat kepada ilmu secara murni, ada yang untuk mencari kesalahannya, bahkan ada, tergantung niatnya. Dari niatnya dilihat. Seperti misalnya tadi seorang ibu ya, atau seorang nenek-nenek Yahudi mengatakan, ya kalian jangan khawatir, saya meskipun menulis tentang Quran, tentang surga neraka dari Al-Quran, jangan khawatir tentang keyahudian saya masih tetap Yahudi. Begitu. Ya, memang niatnya bukan untuk itu. Seperti misalnya Winsing ya, Winsing itu menulis ensiklopedia hadis luar biasa. Orang pertama di dunia yang menulis ensiklopedia hadis. Winsing, orang Belanda. Ya, ibu cek ya di dalam kitabnya itu misalnya tidak menyertakan kata jihad. Nah, itu satu satu indikasi bahwa dia tidak adil. Mestinya ada dong kata-kata jihad. Ya, meskipun kemudian ada disisipkan itu. Ya. Mu'jamu Fahras li alfadil Quran
min talabi alfazil Quran yang kita lihat disusun oleh Muhammad Abdul Baqi, Fuad Abdul Baqi atau Muhammad Abdul Baqi ya, orang Suriah itu asalnya Winsing tulis itu, kemudian dikoreksi, ya, dikoreksi, disempurnakan. Begitu ya, jadi ada tersisip niat yang tidak baik. Begitu ya, untuk sementara di antara itunya ya. Tapi kalau ditanya apakah itu sudah takdir Allah, tidak ada yang tidak takdir Allah. Ya, semua sudah takdir Allah. Semua sudah takdir Allah, dan itu bukan urusan kita, itu urusan yang sama sekali gaib. Ya, urusan yang sama sekali gaib. Dan tidak bisa orang mengatakan di hadapan Allah, saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat dosa. Enggak bisa. Ya, karena Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk berbuat dosa. Ya, setan yang memerintahkan manusia berbuat dosa. Dia taat kepada setan, tidak taat kepada Allah. Ya. Maka Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada. Orang ada menerjemahkan fuad itu hati. Ternyata fuad itu bukan hati, otak. Wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di dalam sebuah bahasan tentang apa bedanya al-qalbu dan al-fuad dalam bahasa Arab ya. Qalb itu hati, fuad itu otak. Karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, pendengaran, penglihatan, otak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena mereka adalah yang memproses masuknya hidayah ke dalam hati. Ya, mereka punya otak kan, punya otak itu yang bisa mempertimbangkan. Ya, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Lantas kenapa tidak mengikuti yang baik? Mari Kemal berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya, tentang Allah yang Ahad. Kenapa tidak tersadarkan untuk mengikuti yang ini? Ya, kenapa masih tetap dalam kekristenannya? Ya, jangan ditanya kalau tentang takdir, tidak ada yang tidak takdir semua. Tapi pasti ada hal di balik itu yang menghalangi dia untuk masuk Islam. Ya, semacam fasilitas dari gereja dan seterusnya, banyak hal. Ya. Bahkan banyak sekarang pendeta-pendeta yang mau masuk Islam tapi khawatir tidak bisa hidup. Ya, dengan dipotongnya, diputusnya semua fasilitas yang mewah dari gereja. Ya. Saya ada satu contoh ya, seorang pendeta yang mau masuk Islam terus dia konsultasi. Ya, kepada orang yang dia anggap bisa memandunya. Itu ya yang pertama dia katakan, saya khawatir kalau saya masuk Islam nanti saya jadi miskin. Ya, pasti fasilitas dari gereja diputus semua. Ya, rumah mewah, mobil mewah, ya, uang jemaat dan seterusnya pasti diputus. Ya. Terus saat ngobrol itu ada di tembok cicak makan laron. Ya, sini tuh lihat tuh. Tuh, cicak yang nempel di tembok. Dia makan binatang yang bisa terbang. Begitu Allah kalau kasih rezeki, jangan takut. Ya, itu salah satu contoh ya. Baik, saya kira itu ya, Bu Rida. Berarti dia telah memilih dari awal ya Pak Ustadz, takdirnya dia tuh kan dengan hanya untuk pengetahuan saja, tidak mencari niat untuk kebenaran gitu kan, untuk mencari hidayah. Jelas. Ibu kalau pelajari tentang orientalisme pasti tahu. Ya, ada ensiklopedia tentang orientalis. Ya. Saya punya bukunya dalam bahasa Arab ya. Dan ada buku tentang al-mustasyriq, al-istisyriq wal mustasyriqun, orientalisme dan para orientalis. Ya, ketepatan itu dosen saya yang nulis ya, orang dari Yordania.
Jadi beliau bagi tuh orientalis itu antara orientalis yang moderat, yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, dia bahas itu. Ya, yang kemudian masuk Islam dan seterusnya. Jadi tampaknya begitu ya dalam dunia keilmuan. Ya. Jadi itu memang pilihan ya, memang pilihan. Makanya Allah katakan apa? Faman syaa'a falyu'min. Ya, siapa yang mau beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau kafir juga silahkan. Ya dikasih kebebasan yang sama. Kenapa? Karena itu pilihan. Pilihan itu. Terus apa yang Allah katakan? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, sesungguhnya kami sudah siapkan untuk orang-orang yang zalim akan api neraka yang gejolak apinya memenjara mereka. Apa sih bahasa kitanya? Mengepung mereka. Itu ya. Jadi itu kebebasan itu. Pilihan mereka sendiri ya. Tapi kan ada juga yang tadinya untuk mencari kesalahan dalam Islam, tapi akhirnya dia malah masuk Islam juga ya, Ustaz. Proses. Karena dia cari kesalahan-kesalahan nggak dapat. Ya pas begitu masuk di Qul Huwallahu Ahad, baru dia gemetar kan? Kayak siapa tuh? Siapa siapa wallahi. Bu Irena Handono ya. Ya begitu masuk Qul Huwallahu Ahad, waduh, udah dibuang semua itu. Tanggalkan langsung dia masuk Islam. Ya, asalnya mau mencari kesalahan kan. Atau ada yang tadinya mau mau mengajak orang Islam masuk Kristen, malah dia yang masuk Islam. Ya, semacam Yusuf Estes. Ya, Yusuf Estes itu seorang pendeta besar ya, dari keluarga pendeta besar di Amerika. Ya, biasa ya, karena ya pendeta perangannya baik, akhlaknya baik ya. Tapi begitu ada di balik kebaikannya itu untuk mendakwai orang Islam masuk Kristen. Ya, ini ada seorang Mesir bernama Abdullah. Jadi dia katakan, ya saya paling benci ajaran Islam, ajaran kotor, ajaran barbar, teroris dan seterusnya. Begitu datang seorang tamu dari Mesir, saya sangat suka sekali supaya saya Kristenkan malam ini juga. Gitu ceritanya ya. Dan saya sudah persiapkan itu kamarnya untuk dia tidur di rumah saya. Ya, dan saya ajak diskusi. Saya katakan, kamu kenapa masih terus bertahan dalam ajaran Islam yang kotor, yang kumuh, yang horor, yang barbar. Terus kata Pak Abdullahnya, dia katakan, ya saya siap masuk Kristen sekarang dengan catatan kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, ini pendeta besar, dia bilang, ayo. Ya, apa itu pertanyaannya? Terus dia katakan, coba kasih tahu kepada saya definisi Tuhan menurut agama Kristen. Wah, dia cari-cari definisinya nggak dapat. Dia mau katakan Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi, pasti akan ditanya, Yesus tidak ciptakan itu. Tuhan berbeda dengan makhluknya, dia pasti akan dikatakan Yesus adalah makhluk, Yesus dilahirkan dan seterusnya. Jadi ketidakdapatkan itu definisi tentang Tuhan yang benar. Ya. Jadi dia katakan, saya menyerah. Ya, karena untuk definisi itu kan harus jami' mani, ya, harus mencakup keseluruhan dan
membatasi apa yang tidak termasuk di dalamnya. Itu definisi itu. Akhirnya dia balik bertanya kepada Pak Abdullah kan, baik kalau begitu apa definisi Tuhan menurut kamu? Gitu. Rupanya dibaca qul huwallahu ahad itu, diterjemah. Ya. Baru dia itu, oh ya sesimpel itu ya tentang Tuhan. Kristen nggak punya tuh definisi itu. Ya, tuh itu asalnya niatnya apa tuh? Asalnya niatnya untuk mengkristenkan. Balik ternyata dia yang diislamkan. Sedang berbicara seperti itu, kawannya yang pastor itu lewat. Ya. Waktu belum namanya Yusuf Estes, ya, mungkin Estes ya. Estes, ayo kita ke Islamic Center, sudah pakai gamis. Rupanya diislamkan oleh Pak Abdullah tadi. Terus tiba-tiba istri dan mertuanya, yang dua-duanya perempuan. Ya, mertuanya perempuan, ya keluar, Estes, ya saya mau ke Islamic Center, ya kita sudah masuk Islam dua-duanya, ya kaget sekali. Rupanya orang yang dihadapi itu orang yang mengislamkan istrinya itu. Ya dia katakan kita cerai hari ini, ya kita cerai hari ini, kamu harus keluar dari rumah ini, ya kita beda agama. Kata Yusuf Estes, kok kamu ngusir saya? Ini rumah saya, kok kamu yang ngusir? Iya. Terus, enggak, saya juga sudah Islam. Enggak, kamu ngomong sudah Islam itu bohong karena ingin mempertahankan saya. Enggak saya Islam. Tuh. Akhirnya di hari itu juga ya datang ke Islamic Center. Ya, yang lain sholat tidak pakai sepatu, dia sholat pakai sepatu, dan dia sujud, ikut sujud, dan dia berdoa, wahai Tuhan tunjukilah aku jalan yang lurus. Ternyata itu ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu ceritanya, ya. Jadi kalau ditanya atau kalau kita pikir apakah itu takdir dari Allah, tidak ada yang tidak takdir, semuanya takdir dari Allah. Ya, kalau urusan takdir, dan itu bukan urusan kita, itu Allah punya urusan tersendiri. Ya, itu urusan yang sifatnya prerogatif Allah sama sekali. Kita tidak bisa ikut-ikut itu. Ya. Yang kita bisa itu tentang itu adalah percaya kita beriman. Nah, urusan kita adalah bagaimana kita selamat. Urusan manusia secara keseluruhan, masing-masing manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Ya. Siapa yang bisa memilih, maka bertanggung jawab atas pilihannya. Siapa yang tidak bisa memilih, ya tidak punya tanggung jawab. Bayi tidak bisa memilih, ya tidak bisa tanggung jawab. Orang gila tidak bisa memilih, ya orang gila tidak tanggung jawab. Ya, bisa memilih itu karena punya otak. Ya. Begitu deh. Ya, Bu. Ini Pak Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan.